Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat malam. Dan saya berharap bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugas atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Saudara, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kali ini kita akan mengetengahkan sebuah esai singkat yang terdapat di dalam buku Menjalani Hidup Salikin, ditulis oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Saudara, kita sudah pernah membuat video tentang salah satu tulisan yang diuraikan oleh Profesor Nazaruddin Umar, dan tentunya bagi kita Profesor Nazaruddin Umar tidak asing bagi kalangan kita, terutama bagi pemerhati ilmu-ilmu tentang Islam. Beliau adalah seorang intelektual muslim yang lahir di Sulawesi Selatan. Kini beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian beliau juga ternyata adalah guru besar ilmu tafsir di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat. Dulu masuk di kawasan wilayah itu, masuk wilayah Jakarta, sekarang sudah masuk di wilayah Banten di Tangerang Selatan. Beliau juga adalah rektor perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Pernah menjadi Dirjen Bimas Islam dan Bimas Islam Departemen Agama, kemudian pernah menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia di zaman pemerintahan SBY. Saudara sekalian, kali ini kita akan mendengarkan uraian beliau tentang mendekatkan diri dengan tazakkur dan tafakkur. Tentunya kita akan memahami apa yang dimaksud dengan tazakkur dan tafakkur di dalam uraian beliau ini. Saudara sekalian, marilah kita dengarkan bersama uraian Profesor Nazaruddin Umar. Dalam Islam, di samping zikir dan ada istilah tafakkur dan tazakkur. Jika zikir umumnya berupa pembacaan atau penyebutan lafal-lafal tertentu, maka dalam tafakkur dan tazakkur tidak ada lagi kata-kata, bacaan-bacaan atau hitung-hitungan. Yang ada hanyalah sebuah kevakuman dari seorang hamba. Sang hamba berusaha untuk fokus dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur biasanya merupakan kelanjutan dari zikir atau wirid. Tafakur biasanya disebut dengan zikir qalbi. Artinya bukan lagi anggota badan atau fisik serta logika yang aktif, melainkan jiwa atau kalbu. Tafakur dan tazakkur sepintas selalu sama, tetapi kalangan ahli tasawuf membedakan antara keduanya. Tazakkur lebih tinggi daripada tafakkur. Di dalam tafakkur, sang hamba masih lebih aktif mencari channel dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri seolah pasif menunggu hambanya untuk mendekatkan dan menemukan dirinya. Tafakur masih ada ruang logika untuk mengontrol pola pendekatan dirinya dengan Allah. Berkenaan dengan tafakur, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 3. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan memikirkan. Tafakur adalah perenungan terhadap alam makrokosmos dan mikrokosmos. Orang yang mampu membaca fenomena mikrokosmos dan makrokosmos, sesungguhnya dia termasuk pembaca ayat.
Karena Al-Quran alam raya dan termasuk manusia. Saya ulangi, karena dalam Al-Quran alam raya dan termasuk manusia juga adalah ayat sebagaimana firman Allah yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Di dalam surat Al-Quran surat Fussilat ayat 53. Tafakur adalah penuntun dan penunjuk manusia ke arah yang terbaik. Jika berpikir secara sehat dan dimaksudkan untuk memperbaiki moral yang buruk menuju kepada yang lebih baik dan untuk semakin dekat kepada jalan yang membuat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam literatur tasawuf, tafakkur ada 5 macam, yaitu bertafakur tentang nikmat Allah akan melahirkan muhasabah. Bertafakur tentang nikmat Allah akan melahirkan mahabbah. Mahabbah itu kecintaan, rasa cinta. Bertafakur tentang janji Allah dan pahalanya akan melahirkan rasa optimis. Bertafakur tentang ancaman dan siksaan Allah akan melahirkan rasa takut. Dan bertafakur tentang kelalaian manusia menjauhi Allah akan melahirkan rasa malu dan penyesalan. Di antara hal penting lain yang perlu tafakuri adalah penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana disyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Al-Imran ayat 191. Dalam Sahih Ibnu Hibban dijelaskan bahwa sebelum ayat ini turun pada malam hari, pada suatu malam, Nabi SAW berkata pada Aisyah, istrinya radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah pada Tuhanku." Aisyah radhiyallahu anha lantas menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku senang sekali dekat denganmu, sebagaimana ketika engkau ingin menyendiri." Maka Nabi SAW bangun kemudian bersuci lalu salat. Dalam salatnya itu Nabi SAW menangis terseduh hingga pipinya basah air mata. Terus menangis hingga jenggotnya basah dengan air mata. Bahkan lantai tempat beliau sujud juga basah dengan air mata pula. Bilal yang menjelang subuh datang ke masjid dan melihat Nabi SAW menangis demikian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Lalu Nabi SAW menjawab, "Bukankah sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Pada malam ini turun ayat, celakalah yang hanya membacanya saja namun tidak merenunginya, yaitu Inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya di dalam surat Al-Imran ayat 190 itu. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Daud alaihissalam pernah menerima wahyu dari Allah. Ia ditanya, "Tahukah engkau kenapa aku menguji Adam dengan memakan buah dari pohon terlarang? Karena aku ingin menjadikan kemaksiatannya padaku sebagai sebab dibangunnya bumi." Jika kita renungkan, bumi diciptakan dari akibat kemaksiatan, maka masuk akal untuk meruntuhkannya adalah dengan ketaatan, yaitu juhud. Mungkin itulah sebabnya Nabi SAW juga bersabda bahwa mencintai dunia adalah sumber segala dosa. Inilah hasil tafakkur ulama terhadap penciptaan dunia yang melahirkan kesimpulan juhud. Begitu istimewanya ibadah ini hingga Nabi SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Tidak ada ibadah yang seperti tafakkur."
Tapi tafakkur bukan hanya mengenal fenomena alam atau makrokosmos, tetapi tafakkur juga bisa mengenali lebih mendalam diri kita sebagai manusia atau sebagai mikrokosmos. Dampaknya ialah manusia dapat memperoleh inspirasi, penuntun, dan petunjuk bagi manusia ke arah yang lebih baik. Jika bertafakkur secara sehat dan dimaksudkan untuk memperbaiki moral yang buruk menuju kepada yang lebih baik dan untuk semakin dekat kepada jalan yang membuat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cerdas selain mengambil pelajaran umum dari alam juga mampu mengambil pelajaran spiritual dari perenungannya dengan alam semesta. Semakin dalam perenungan itu, semakin arif orang itu. Setelah melewati pintu tafakkur, seorang pencari Tuhan atau salik baru melewati pintu berikutnya, yaitu tadzakur. Kalau tafakkur masih mengandalkan energi dan kekuatan pikiran, maka tadzakur sudah melewati akal pikiran. Tadzakur berasal dari akar kata zakara yazkuru, berarti mengingat dan menghayati. Tadzakur berarti upaya untuk mengalihkan berbagai gangguan pikiran dan perasaan dan berada pada puncak ketenangan batin. Tadzakur adalah suasana batin seseorang yang sampai pada kesadaran puncak bahwa Tuhan sudah begitu dekat dan tidak lagi berjarak dengan makhluknya. Tidak ada lagi subjek dan objek. Beda dengan tafakkur yang masih menyadari dirinya sebagai makhluk dan Tuhan sebagai sang Khalik. Tadzakur sudah sampai pada tauhid yang sejati. Tauhid sejati bagi orang yang sudah sampai di makam tadzakur sudah menyadari dan menghayati keesaan zat. Selama manusia masih menyadari ada subjek dan objek atau adanya hamba dan Tuhan, maka belum dianggap menyadari tauhid az-zati atau tauhid zat. Bahkan tadzakur juga bisa mengantar manusia pada kesadaran keesaan perbuatan dan kesadaran sifat. Kesadaran akan tauhid al-af'al atau tauhid as-sifat, tauhid perbuatan dan tauhid sifat, ketika seorang sudah menyadari bahwa perbuatan dan sifat itu hanya satu, yaitu perbuatan dan sifat Tuhan dalam arti lebih tinggi. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi sebagai ketunggalan wujud sejati atau wahdat al-wujud. Dalam tahap ini seorang sudah berhasil memecahkan kebuntuan dualitas ilahi. Zat, perbuatan, dan sifat hanya satu. Inilah makna hakiki la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Namun demikian, tadzakur tidak menurunkan Tuhan menjadi manusia atau menuhankan makhluk. Tadzakur tidak menghilangkan fungsi dan kewajiban kehambaan. Justru jalan menuju ke tingkat tadzakur tidak ada cara lain selain melakukan kesadaran syariah secara sempurna. Sulit membayangkan adanya tafakkur dan tadzakur tanpa syariat seperti perfect. Tanpa syariat yang perfect. Tadzakur tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa diceritakan. Tadzakur adalah pengalaman yang sangat pribadi. Pengalaman ini tidak bisa didekati dengan model atau kategori disiplin ilmu konvensional dan kontemporer, apalagi dengan ilmu fikih. Kekeliruan di masa lampau pernah terjadi karena pengalaman spiritual yang amat pribadi tetapi diadili dengan paradigma formal logika ilmu fikih. Akibatnya, Abu Mansur al-Hallaj jadi korban dan dunia teosofi dan tasawuf mengalami kemandekan. Dalam tadzakur betul-betul sang hamba pasif, penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi logika yang aktif di dalamnya. Tadzakur seolah hamba yang pasif dan Allah Subhanahu wa taala yang produktif
proaktif mendekati hambanya. Mungkin pada diri orang yang sedang mengalami tadzakur diadreskan sebagai sebuah hadis qudsi sebagai berikut. Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya, barang siapa yang mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sesiku. Barang siapa mendekatiku sesiku, maka aku akan mendekatinya sedepa. Barang siapa yang berusaha datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini maksud hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendekat dengan ibadah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya dengan ampunan dan rahmat. Kedekatan hamba yang dibangun dengan ibadah itu meski sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ampunan dan rahmat yang luas, atau dengan pahala yang berlipat-lipat. Proaktifnya Allah SWT dalam hadis di atas digambarkan dengan balasannya yang melebihi upaya hamba. Tadzakur adalah salah satu lorong rahasia menuju Tuhan. Ekspresi dan pengalaman tadzakur tentu tidak identik satu sama lain, namun secara prinsip memiliki kesamaan satu sama lainnya. Bahkan pengalaman tadzakur bisa dijelaskan oleh agama-agama lain. Dunia spiritual seperti kegiatan tasawuf dan teosofi lebih bersifat perennialistik. Dalam dunia spiritual sufistik, sekat-sekat agama, budaya, dan bangsa sangat tipis. Karena itu komunikasi tokoh-tokoh mistisisme lintas agama seringkali ditemukan. Tadzakur berbeda dengan meditasi meskipun dalam praktiknya memiliki keserupaan. Dalam dunia meditasi, tujuan utama yang diharapkan adalah ketenangan paripurna yang akan melahirkan kebahagiaan batin sejati. Memang hal itu dimungkinkan dicapai melalui meditasi. Meninggalkan stres, mengobati kekecewaan, dan menstabilkan emosi dapat dilakukan dengan meditasi. Namun tafakur dan tadzakur tujuannya bukan untuk mencapai ketenangan atau menyembuhkan penyakit batin, tetapi lebih jauh dari itu, untuk mendekatkan diri sekat-sekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya seorang mungkin akan sampai pada kesadaran spiritual bahwa manusia, makhluk dan Tuhan sesungguhnya tidak bisa dipilah-pilah. Yang banyak itu ternyata hanya satu, dan yang satu itu menampilkan spektrum beraneka ragam. Saudara sekalian, inilah uraian beliau, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran dari uraian beliau ini. Dan terima kasih atas perhatian dan untuk mengambil hikmah dari uraian yang beliau tampilkan tadi. Dan sebelum kita akhiri, saudara sekalian, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.